Halo Sobat Baku Hantam, selain pasukan khusus Rusia yang terjun melalui serangan bawah tanah, ada peran besar dari tentara Korea Utara dalam serangan terbaru di Kursk. Pasukan Korea Utara memang telah memainkan penting dalam kemajuan terbaru Rusia melawan pasukan Ukraina di wilayah Kursk. Kiev menilai sebuah langkah yang bertujuan untuk memutus pasokan logistik dan mengisolasi tentara Ukraina tampaknya cukup berhasil. Partisipasi unit DPRK atau Tentara Khusus Korea Utara dalam serangan balik Rusia terbaru ini terjadi setelah Pyongyang dilaporkan mengerahkan ribuan tentara lagi ke wilayah tersebut untuk memperkuat pasukannya setelah menderita korban yang cukup banyak. Pasukan Korea Utara memang menyerbu secara aktif, maju dalam barisan, berlari melintasi ladang-ladang ranjau dan juga ladang yang dipenuhi strategi drone kamikaze. Jadi memang nyali-nyali Korea Utara ini sangat tinggi, bahkan di saat hujan drone, bos. Ini membuktikan bahwa mereka itu masuk nggak perlulah jual-jual sawah, ya kan? Maaf. Militer Rusia mengerahkan semua yang mereka miliki ke posisi Ukraina, dan pernyataan ini muncul setelah militer Rusia mengklaim merebut kembali sejumlah desa penting di wilayah Kursk selama akhir pekan. Keberhasilan ini dengan pengerahan sejumlah besar tentara Korea Utara yang merupakan pasukan penyerang utama juga menderita kerugian cukup besar. Wilayah yang dikuasai oleh Ukraina di Kursk kabarnya juga telah menyusut lebih dari 350 km persegi atau 135 mil persegi pada hari Kamis menjadi sekitar 289 km persegi pada hari Senin, yang dilaporkan juga oleh Deep State bahwa perolehan besar Rusia di bagian utara wilayah tersebut telah dimulai. Bagian selatan kota penting Sudza di Kursk juga sudah mulai diserang dengan cukup masif oleh artileri dan juga pasukan sabotase Rusia. Seorang sersan staf Ukraina mengatakan pada Army TV Ukraina bahwa unitnya terakhir kali terlibat pertempuran dengan pasukan Korea Utara pada tanggal 16 Februari yang lalu. Barulah pada bulan Maret ini pengerahan pasukan Korea Utara besar-besaran kembali terlihat menerobos Kursk lagi. Keberhasilan pertempuran Rusia ini berasal dari penggunaan tentara Korea Utara yang jumlahnya seringkali jauh lebih banyak dari pasukan Ukraina. Bahkan menurut beberapa informasi intelijen, perbandingan tentara mereka adalah 50 berbanding 6. 50 tentara Korea Utara berbanding 6 tentara Ukraina. Gila. Dan juga Rusia memiliki keunggulan dalam hal jumlah serta teknologi drone serat optik yang tahan terhadap jamming. Sejauh ini, Kiev hanya berhasil menangkap 2 tawanan perang Korea Utara setelah serangkaian upaya yang gagal selama berbulan-bulan. Media Ukraina dan blogger militer juga melaporkan adanya keterlibatan kontingen DPRK pada hari awal-awal serangan di Kursk. Blogger perang Ukraina Yuri Butusov secara khusus berpendapat bahwa baik secara taktis maupun operasional, Ukraina tidak perlu lagi mempertahankan posisinya di wilayah Kursk. Ya, ente bayangkan sendiri 4 provinsi, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, itu 4 provinsi yang kaya mineral ditukar dengan Kursk yang tentu saja kerugian yang cukup besar bagi Ukraina. Mana di Kursk aset-aset militer top, aset-aset militer nomor wahid terbaik, mulai dari tank Abrams hingga Leopard diturunkan di medan tersebut. Sementara itu pasukan Rusia dalam update terbarunya berusaha mencapai kota Sudza dengan berjalan di dalam pipa gas sepanjang 15 km untuk menyerang posisi Ukraina di garis belakang. Menurut otoritas Rusia, kemajuan mereka akan mengancam untuk mengepung ribuan tentara Ukraina tepat saat Ukraina bersiap untuk berunding dengan diplomat tinggi Amerika di Arab Saudi pada hari ini. Wilayah di Kursk dalam beberapa terakhir memang telah dilancarkan serangan besar-besaran oleh pasukan khusus, pasukan terjun payung atau VDV Rusia dari berbagai arah yang memancam akan memutus jalur pasokan Ukraina dan rute potensial penarikan pasukan. Jadi ini ya mau maju kena, mau mundur juga kena, bos, ya kan.
Pasukan Rusia kabarnya telah membersihkan pemukiman Ivankovsky dan unit-unit Rusia maju menggunakan strategi yang disebut kuali besar di Kursk dari setidaknya 7 arah. Dan kabarnya unit-unit Ukraina mulai terjebak di beberapa kantong di Kursk. Selama 4 hari terakhir, pasukan Rusia telah membersihkan banyak wilayah di Kursk yang terkadang tidak dapat mereka bersihkan dalam beberapa bulan serangan di sana. Blogger militer yang terafiliasi dengan Kremlin, Rybar, juga mengkonfirmasi bahwa bagian depan Kursk telah ditembus. Pasukan Rusia meringkuk di dalam perbatasan Ukraina untuk memutus jalan utama yang mengarah keluar dari Kursk di wilayah Sumy di Ukraina. Serangan Rusia ini menimbulkan teka-teki serius bagi Ukraina pada saat musim semi mencair dan jalanan berubah menjadi lumpur. Yang menjadi pertanyaan di kepala para jenderal, haruskah pasukan Ukraina yang sudah berada di Kursk, yang tentu saja jumlahnya tidak sedikit, perlengkapan amunisi dan gudang-gudang senjatanya juga banyak, haruskah mereka mundur atau dapatkah Ukraina melakukan penarikan pasukan tanpa tergesa-gesa ke perbatasan di bawah tembakan artileri serta drone Rusia? Jadi memang posisi pasukan Ukraina saat ini yang berada di Kursk, ya, mana pasokan senjata dari Waksam sudah diputus, pasokan intelijen dari Amerika juga sudah diputus, bahkan kabarnya Starlink juga ngadat-ngadat dah nih bos, kan. Jadi memang untuk mempertahankan posisi di Kursk ini semakin hari bukannya semakin kuat, tapi semakin lemah. Jadi memang perang ini kalau mau selesai ya otomatis persenjataan dari Ukraina harus di stop, baik itu dari Amerika maupun dari NATO. Dan juga mengenai rencana di Kursk ini sepertinya gagal total dalam hal menarik pasukan Rusia dari garis depan, karena pasukan Rusia malah lebih mendatangkan, malah lebih mengandalkan pasukan-pasukan impor dari Korea Utara. Kata Kim Jong-un, kirim aja bos banyak-banyak, anak buah gue masih jutaan, ya kan, ya salam. Ya inilah pentingnya. Nah inilah kalau di Korea Utara ini, kalau mau jadi tentara langsung diterima, ya kan, ya salam. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita di atas? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.